langsung saja. Di sini udah ada tampilan contoh soal perusahaan manufaktur PT Abadi Jaya. Kita mulai untuk buat PT-nya dulu. Ini udah ada tampilan awal menu Zahir, klik membuat data baru. Lanjut isi nama perusahaan. Saya isi dengan nama perusahaannya saja sama negaranya, lanjut kita klik lanjutkan. Kita isi bulannya bulan Januari. Tahun 2024. Sampai dengan Desember. Lalu kita klik lanjutkan. Klik lanjutkan, ini udah, lanjut kita klik proses. Untuk bidang usahanya kita ganti ke perusahaan manufaktur. Lalu klik lanjutkan. Ya. Kita klik OK. Untuk kode mata uangnya IDR, lanjut. US dollarnya 10.000 untuk $1. Lanjut terus selesai. Selanjutnya kita akan mengedit data akun yang ada di soal tersebut. Langkah yang pertama adalah klik data rekening. Switch mode. Pilih akun yang mau diubah. Seperti bank, kita ganti jadi Bank BCA. Lalu klik rekam. Piutang usaha kita ganti jadi piutang dagang. Sesuai dengan yang di soal ya, rekan-rekan. Klik rekam. Persediaan bahan penolong sudah ada. Persediaan bahan baku juga sudah ada. Persediaan barang dalam proses juga sudah ada. Persediaan barang jadi juga udah ada. Persediaan produk jadi kita edit jadi persediaan barang jadi. Klik rekam. Lanjut ke utang dagang. Utang usaha kita ganti jadi utang dagang. Begitu seterusnya sampai nama akunnya sudah sesuai dengan soalnya rekan-rekan.
Baik, setelah kita udah isi nama akun, udah kita edit, langkah selanjutnya kita akan isi nama customer. Untuk saldo pitung ini nama customernya, untuk saldo hutang ini nama vendornya. Langkah yang pertama kita klik data nama alamat, klik switch mode, pilih add data. Untuk customer kode ID-nya C001. King Bakery karena customer, tipenya kita pilih customer. Lalu rekam. Begitu seterusnya jika ingin nambah data customer. Untuk customer yang kedua kita pilih ID-nya C002. Namanya Star Bakery. Klik rekam. Klik ya. Selanjutnya customer yang ketiga C003. Namanya Berkah Bakery. Lalu rekam. Ini untuk data customer. Untuk data vendor, kita klik sama, add data. Kita ganti ID-nya jadi V001. Nama vendornya PT Sinar Terang. Tipenya kita akan ubah jadi vendor. Lalu klik rekam. Klik ya. Begitu ya. Yang membedakan hanya di kode ID sama kode tipenya aja. Kita pilih dulu untuk vendor. V002. Vendor yang kedua adalah CV Selaras. Lalu klik rekam. Klik ya. Kita add data lagi. Kita isi untuk vendor yang ketiga. Vendor yang ketiga CV Mandiri, baru klik rekam. Baik, ini untuk data vendor dan data customer sudah selesai kita bikin. Setelah kita isi nama customer dan data vendor, kita akan isi selanjutnya saldo awal akun. Langkah yang pertama klik setting, saldo awal, pilih saldo awal akun. Kita isi sesuai dengan data di soal PT Abadi Jaya ya, itu sesuai angka-angka yang ini ya teman-teman. Kita isi kas jadi 25 juta. Lalu Bank BCA 100 juta. Persediaan bahan baku 4.550.000. Next, persediaan bahan penolong 12.350.000. Selanjutnya, persediaan barang dalam prosesnya 0. Oh, kayaknya aku salah deh. Persediaan bahan bakunya itu 12 juta
350. Untuk bahan penolongnya 13 juta. Lalu piutang dagang. Piutang dagangnya 4.550. Oke, selanjutnya PP 21 dibayar di muka. 3.035.000. Asuransi dibayar di muka 2.300.000. Kendaraan 100 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan minus 5.075.000. Mesin produksi 9.500.000. Akumulasi penyusutan mesin produksi minus 156.250. Utang dagang 16.875.000. Utang komisi penjualan 9.300.000. Utang gaji 2.115.000. Utang PPN 4.300.000. Utang bank 81.375.000. Modalisator 120 juta. Baik, selanjutnya laba ditahan 30 juta. 362.500. Oke, kita pastikan nilai sebesarnya di sini 0 rupiah ya, teman-teman. Untuk pengisian saldo awal sudah selesai, tinggal klik rekam. Baik, setelah kita isi saldo awal akun, sekarang kita akan isi saldo awal piutang dan saldo awal hutang. Ini untuk data piutang dan ini untuk data hutang ya rekan-rekan. Selanjutnya kita klik setting, klik saldo awal piutang usaha, klik baru, lanjut cari nama pelanggannya King Bakery. Oke. Tanggalnya tanggal 1 Desember sesuai data ya. Invoice-nya INV 01 sesuai data yang di soal. Nilai piutangnya 1.250.000. Lalu klik rekam. Langkahnya sama ya untuk isi saldo awal piutang. Yang kedua Start Bakery tanggal 11 November 2023. INV 02 2.450. Klik rekam. Selanjutnya yang ketiga Bekah Bakery. Oke. Tanggal 25 November 2023.
INV 03 850.000. Oke, klik rekam. Untuk saldo awal piutang sudah selesai, lalu kita klik tutup. Lanjut kita isi saldo awal hutang. Sama ya, klik setting saldo awal, pilih saldo awal hutang usaha. Sama kayak piutang, klik baru, pilih vendornya, PT Sinar Terang, oke. Tanggal 4 Desember 2023. Lanjut INV 01, total hutangnya 10 juta. Lalu klik rekam. Lanjut CV selaras. Oke. Tanggalnya 5 November 2023. INV 02, nomor invoice-nya 6.025.000. Lanjut klik rekam. Selanjutnya CV Mandiri, oke. Pada tanggal 25 November 2023. Nomor invoice-nya INV 03. Total hutangnya 850.000. Oke, kita klik rekam. Ini juga sudah ya rekan-rekan untuk saldo awal hutang. Tinggal kita klik tutup. Selanjutnya kita akan isi nilai persediaannya. Sebelum kita isi nilai persediaan, kita isi dulu untuk satuan pengukurannya. Kita klik daftar data di satuan pengukuran. Kita cek dulu untuk yang pages-nya sudah ada ya. Kita klik switch mode. Lanjut kita tambah add data. Kita klik unit dasar. Kode satuannya GR. Untuk satuannya, nama satuannya gram. Lalu kita rekam. Kita klik tambah lagi add data. Kode satuannya cm, yaitu cm. Lalu klik unit dasar, kita klik rekam. Lanjut kita tambah data lagi untuk kita konversi, yaitu ada kg, kilogram, keterangannya 1 kilo sama dengan 1000 gram. Kita klik konversi satuan ya, kita tambah baru 1 kilo 1000 gram. Kita klik rekam. Kita pilih rekam. Coba kita edit dulu. Kita add data. Lusin, nama satuannya lusin. Satu lusin sama dengan 12 pages. Kita konversi satuannya, klik ya. Lanjut kita buat baru. 1 lusin sama dengan 12 pieces. Oke, kita klik rekam. Kita tambah data lagi, add data. Kodenya M, untuk nama satuannya meter. 1 M sama dengan 100
cm. Klik konversi satuan, klik ya, tambah baru sama dengan 100 cm. Klik rekam. Ini untuk satuannya udah kita isi, lanjut aja kita klik tutup. Selanjutnya kita isi data produk. Klik dulu daftar datanya. Klik switch mode, kita add data. Kode barangnya P strip 001. Deskripsinya telur. Telur ada di kelompok barang bahan baku ya, teman-teman. Lalu kita rekam. Kita tambah data lagi. Di P002 untuk terigu. Terigu ada di bahan baku, kelompok bahan baku. Untuk satuannya gram. Kita klik rekam. Kita add data lagi. Begitu seterusnya sampai P006. Ini di P003 untuk nama barangnya gula. Kelompok barangnya masih di bahan baku. Untuk satuannya kita ganti ke gram. Lalu rekam. Lanjut lagi. Kita ke P004. Deskripsinya mentega. Kelompok barangnya masih di bahan baku ya. Untuk satuannya gram. Klik rekam. Lanjut kita add data lagi. Untuk ke P005, nama barangnya adalah tali pembungkus. Untuk kelompok barangnya kita ganti di bahan penolong. Oke. Untuk satuan dasarnya cm. Lalu rekam. Selanjutnya kita klik yang terakhir. P006. Nama barangnya plastik. Kelompok barangnya bahan penolong. Untuk satuannya pieces ya. Kita klik rekam. Oke, baik. Untuk nama produknya sudah kita bikin ya teman-teman. Lalu kita klik tutup. Selanjutnya kita isi saldo awal persediaan. Klik setting. Saldo awal. Klik saldo awal persediaan. Kita klik baru. Lanjut gudangnya ke headquarter. Kode barangnya kita pilih untuk P001 yaitu telur. Stok awalnya 3000. Untuk HPP-nya 500 rupiah. Kita klik rekam. Totalnya jadi 1.500.000. Kita buat lagi. Untuk saldo awal persediaan P002 terigu. Untuk saldo awalnya yaitu 9.000. Untuk HPP-nya harganya 300 rupiah. Kita klik rekam. Selanjutnya kita klik baru lagi. Ke P003 yaitu gula. Stok awalnya adalah 6.000.
dengan nilai HPP Rp825. Kita klik rekam. Lanjut, kita pilih lagi kayaknya ada yang salah deh. Untuk nilai gula itu stok awalnya 8.000. Untuk harga HPP-nya 400. Kita klik rekam. Jadi bisa diedit ya teman-teman kalau ada salah. Kita klik baru lagi untuk barang yang ke P004, yaitu mentega. Saldo awalnya adalah 6.000 dengan nilai Rp825. Kita pilih lagi untuk ke P005 dengan jumlahnya stok awalnya 50.000 dengan nilai Rp100. Kita klik rekam. Lanjut, yang terakhir, persediaan terakhir P006 plastik. Stok awalnya adalah 80.000 dengan nilai Rp100. Kita klik rekam. Totalnya ada 25.350.000 ya teman-teman, sesuai dengan soal yang sudah ada ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah, kita bisa saja langsung klik tutup. Selanjutnya kita akan isi daftar harta tetap. Ini untuk datanya ya rekan-rekan. Langsung aja kita klik daftar harta tetap. Kita isi nama hartanya, yaitu mobil pickup. Mobil. Untuk kelompoknya kita pilih kendaraan roda 4. Untuk harga perolehannya di Rp40 juta. Jangan lupa kita ganti untuk tanggal belinya pada tanggal 02/01 tahun 2023. Nilai residunya adalah Rp8 juta. Dengan umur ekonomis yaitu 10 tahun. Lalu kita klik rekam. Oke. Kita klik ya. Kita lanjut isi lagi. Kita pilih tambah atau add data. Kita pilih namanya yaitu mobil sedan. Kita pilih kelompoknya lagi. Karena mobil sedan kita pilih kendaraan roda 4. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 5 Agustus 05/08 2023. Harga belinya pada 60 juta. Rp60 juta. Untuk nilai residunya 15 juta. Umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Kita klik rekam. Kita pilih ya. Lanjut kita tambah lagi. Sekarang kita pilih untuk mesin produksi. Mesin produksi. Untuk kelompoknya kita pilih mesin dan peralatan. Kita pilih oke. Lanjut untuk tanggal belinya pada tanggal 1 November 2023. Dengan harga beli Rp9.500.000. Nilai residunya adalah Rp2 juta. Umur ekonomisnya 8 tahun. Kita klik rekam. Oke. Kita klik iya lagi. Ini untuk nilai daftar hartanya sudah selesai ya rekan-rekan. Kita akan mengisi transaksi yang pertama, yaitu biaya operasional atau alat tulis kantor. Langkah yang pertama adalah kita klik kas dan bank.
Kita pilih kas keluar, kita buat baru, kita pilih Bank BCA, penerimanya kita sesuaikan ya, karena belum ada kita harus bikin baru, klik, kita ganti ID-nya jadi others 01, namanya yaitu CV Trimega. Untuk alamatnya di Jalan Kemang Raya, nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta, negaranya Indonesia. Kita klik rekam, kita pilih OK. Untuk tanggalnya tanggal 1 Januari 2024. Sebesar 7.500.000. Lanjut, untuk memonya kita akan ubah menjadi pembayaran alat tulis kantor. Kita cari perlengkapan kantor. Beban adanya di bawah ya. Kita pilih ke beban perlengkapan, lalu OK. Kita isi dengan nilai 2.500.000. Lalu kita klik rekam. Lalu sudah kita rekam, kita klik batal. Kita akan lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu pembayaran piutang. Pembayaran piutang kita klik penjualan, lalu kita pilih pembayaran piutang usaha, kita klik baru, akun kasnya kita pakai Bank BCA, kita cari namanya dari King Bakery, OK. Untuk tanggalnya kita ganti jadi 02/01/2024. Untuk memonya itu pelunasan faktur INV 001. Oke. Jumlah yang dibayar adalah 1 juta rupiah. Lalu kita pilih rekam.
Kita klik batal, kita klik tutup. Selanjutnya, transaksi yang ketiga membuat multi gudang. Pilih data-data, pilih data gudang. Lanjut, kita klik headquarter. Nama gudangnya yaitu gudang bahan baku, kita ganti gudang bahan baku. Lalu kita klik rekam. Lalu kita klik tambah. Kode gudangnya itu 001. Nama gudangnya gudang produksi. Lalu kita klik rekam. Lanjut kita tambah data lagi. 002. Nama gudangnya gudang siap jual. Kita klik rekam. Lalu tutup. Transaksi ketiga sudah selesai. Selanjutnya transaksi yang keempat yaitu pembelian bahan baku. Ini dengan uang muka pembelian ya. Kita klik pembelian. Pilih uang muka pembelian. Kita klik baru. Ini lewat Bank BCA ya. Vendornya kita pilih yaitu PT Sinar Terang. Klik OK. Untuk nilai uang mukanya 6 juta rupiah. Pada tanggal 6 Januari ya rekan-rekan 2024. Klik OK. Langsung saja kita rekam. Klik rekam. Lalu kita klik tutup. Untuk transaksi yang keempat sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya masih dengan transaksi yang keempat. Kita klik invoice pembelian. Lalu klik baru. Nama pemasoknya adalah PT Sinar Terang. Klik OK. Pada tanggal 6 Januari 2024. Gudangnya ke gudang bahan baku ya. Untuk transaksi yang pertama yaitu beli telur P001. Diterimanya 80. Dengan satuannya yaitu lusin. Dengan harga Rp6.000. Transaksi yang kedua P002. Terigu. Jumlah yang diterima 20. Satuannya kilo. Klik OK. Dengan harga Rp300.000. Selanjutnya P003. Gula. Jumlah yang diterimanya 10. Satuannya kilo. Dengan harga Rp400.000. Selanjutnya P004 yaitu mentega. Jumlah yang diterimanya 5 kilo. Satuannya kilo ya. Klik OK. Dengan harga Rp825.000. Selanjutnya P005 terhadap pembungkus. Jumlah yang diterimanya 100 dengan nilai satuannya yaitu meter. Klik OK. Dengan harga Rp10.000. Untuk transaksi berikutnya P006 yaitu plastik. Jumlah yang diterimanya 100 dengan harga satuannya pak ya. Dengan harga Rp5.000. Untuk yang tadi pembungkus jumlah yang diterima ternyata 50 ya. Lanjut transaksi berikutnya P007 karena belum ada maka kita buat baru. Dengan kode barang.
P007, deskripsinya coklat, kelompok barangnya masuk bahan baku ya. Lanjut kita klik rekam. Oke. Di sini jumlah yang diterimanya adalah 2000. Dengan harga yaitu 2000 dan harga Rp100. Biaya lain-lainnya adalah 100, Rp95.000 dengan nilai uang muka yaitu Rp6 juta. Untuk tanggal pengiriman 1 hari setelah tanggal invoice, yaitu pada tanggal 7 Januari 2024. Untuk tren pembayarannya adalah diskonnya 2%. Hari diskonnya itu 10. Jatuh temponya setelah 30 hari. Diskon awalnya 2% dan keterlambatannya 0. Lalu klik OK. Ini sudah terisi. Lanjut saja, kita pilih rekam. Lalu kita klik batal. Transaksi berikutnya yaitu transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima adalah melakukan pindah barang antar gudang. Kita klik persediaan. Lalu kita klik transfer barang antar gudang. Kita pilih pada tanggal 6 Januari 2024. Keterangannya pindah gudang dari gudang headquarter ke gudang 001. Itu gudang produksi. Kita pilih kodenya, tali pembungkus. Oke. Jumlahnya 55.000. Satuannya sentimeter. Lanjut, kita pilih P006 plastik. Oke. Jumlahnya 85.000. Satuannya piece. Untuk yang terakhir yaitu coklat. Kita pindahkan 2000. Oke, habis ini ketika sudah kita klik rekam. Dan lalu kita klik batal. Oke, baik, kita sudah melakukan 5 transaksi ya teman-teman untuk PT Abadi Jaya. Terima kasih.